pagi saudara yang terkasih dimanapun berada pada pagi hari ini. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Pada pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dari dua bagian. Satu di ayat Lukas pasal 6 ayat 32 dan satu bagian lagi dari Yohanes pasal 15 ayat 4. Lukas pasal 6 ayat 32 berkata, "Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka." Satu bagian firman Tuhan lagi dari Yohanes pasal 15 ayat 4 berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kata yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan adalah kasih. Jangankan mengasihi musuh, mengasihi orang-orang terdekat pun terasa begitu sulit ketika apa yang menjadi keinginan dan harapan diri tidak tercapai melalui orang-orang tersebut. Begitu banyak relasi keluarga, suami istri misalnya berantakan, padahal mereka sebelumnya jelas-jelas mengucapkan janji suci di hadapan Allah dan manusia. Itu baru yang terlihat di depan umum, belum lagi janji penuh gombal gambil di belakang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kasih memang agung, mulia, dan bermakna, namun butuh komitmen dan pengorbanan untuk mewujudkannya. Yesus sendiri di dalam Lukas yang kita baca menegaskan bahwa kasih bukanlah aktivitas yang ditentukan oleh mood. Kasih bukan juga transaksi di mana kita memberi dan mengharapkan balas. Konsep seperti ini menurut Yesus baru sampai pada tahap impas. Lalu apa jasamu? Di manakah yang disebut kasih? Tidak ada dalam model kasih yang semu demikian. Yesus mengajarkan kasih yang lebih tinggi kualitasnya, bukan karena pamer kepada dunia tentang ajarannya yang lebih berkualitas. Namun inilah kasih yang sesungguhnya dan sempurna. Saudara, apakah mungkin kita bisa sampai pada titik kasih yang diajarkan Yesus, sebagaimana dia telah memerankan dalam model hidupnya? Sesungguhnya di sini bukan perkara mustahil atau enggak, bukan perkara mungkin atau enggak. Masalah utamanya adalah di mana kita tinggal. Jika kita tinggal di dalam Yesus, maka Ia sendirilah yang menjadi penggerak dari kasih yang tulus. Tinggal bersama Yesus berarti berada satu rumah dengan Dia. Rumah itu adalah tempat di mana kita memberikan rasa damai dan kita menerima rasa damai yang sesungguhnya dari Yesus. Rumah itu adalah tempat untuk saling berbagi, peduli satu dengan yang lain. Itulah rumah persahabatan di dalam Kristus. Saudara, ketika darah persahabatan dengan Yesus itu mengalir dalam tubuh kita, maka menuruti perintahnya bukanlah sebuah tindakan sulit atau mustahil. Lagi pula perintah itu tidak dimaknai seperti perintah komando militer jenderal terhadap anak buahnya atau seperti instruksi manajer terhadap bawahannya. Tidak demikian. Dalam persahabatan dengan Yesus yang diwarnai oleh cinta kasih, perintah untuk mengasihi akan dimengerti sebagai sebuah sharing sukacita. Artinya saya akan bersukacita ketika mendapat bagian untuk menghantarkan cinta kasih Allah dari Tuhan kepada sesama. Ini akan membuat Yesus tersenyum dan orang yang menerimanya juga bersukacita. Bukankah kalau kita mengasihi seseorang tanpa diminta pun kita ingin menyenangkannya, dan di sana kita mendapat sukacita yang luar biasa. Saudara, dalam Kristus, persekutuan dengan Yesus, melaluinya kita akan mengerti bahwa mengasihi tidak diartikan sebagai tindakan transaksional, melainkan relasi.
Jika mengasihi Yesus berarti hidup dalam persekutuan dengannya, dalam relasi yang kuat dengannya, maka mengasihi sesama adalah kesediaan kita membangun persahabatan, relasi, persekutuan dengan orang lain. Di sana kita meneruskan kasih Yesus itu, menyatakan bahwa mereka dikasihi oleh Yesus. Dengan demikian kita menjadi sahabat bagi mereka karena kita adalah sahabat Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita di sepanjang hari ini dan hari berikutnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah kami hari ini merayakan kasih yang telah kami terima dari-Mu, hasil persekutuan dengan-Mu kepada sesama kami dalam relasi yang kuat dengan sahabat-sahabat kami. Kami telah dijadikan sahabat oleh Engkau dan kami juga mengalirkan persahabatan itu di dalam persekutuan kami dengan sesama. Ya Bapa, biarlah apa yang kami lahirkan dari sikap dan perilaku kami hari ini merupakan sebuah tindakan yang lahir dari persekutuan kami dan dalam persahabatan kami dengan Engkau. Sehingga kami tetap bersuka cita dan membagikan sukacita itu bagi sesama kami. Bapa, hari ini kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percaya bahwa kami bisa meresponinya dengan kasih yang telah memenuhi hati kami. Ajar kami untuk terus menempatkan diri sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Engkau, sehingga kami pun juga bisa melahirkan sikap di mana kami mengalirkan persahabatan dari Kristus, dari rumah yang telah kami tinggalkan, yaitu Engkau. Terima kasih Bapa, kami melanjutkan hidup kami hari ini, kiranya pertolongan-Mu yang terus menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan memohon dengan sungguh. Amin.